Akhirnya gue cobain langsung iQOO 15. Ini HP super kacau, bener-bener bagus dan tahta HP gaming harus berganti ke iQOO nih. Belum ada yang bisa nyaingin handphone yang satu ini kalau soal performance-nya. Kalau kamera ya saudaranya sih yang udah jelas ya. Jadi ya videonya udah tayang tuh. Kalau lu mau lihat ya cek aja. Nah, kalau lu lagi cari handphone dengan performance yang udah oke, iQOO ini ya nggak sekedar nawarin raw performance-nya doang. Tapi ya memang OS-nya juga udah semakin meningkat di segmentasi performance khususnya untuk gaming. Ditambah HP ini udah gunain chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang baru, udah jelas hasilnya akan jadi seperti apa. Tapi jujur, penamaan chipset ini aja gua rasa tuh Snapdragon perlu ada satu tim khusus ya buat kasih nama ya. Ribet banget asli, ganti-ganti nama ya tiap tahun gitu. Jadi ya fitur gaming apa lagi nih yang baru di handphone ini? Langsung aja kita bahas ya, nggak usah bahas desainnya dulu. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini seperti biasa, iQOO 15 itu ya nggak sendiri, tapi dikombinasiin dengan supercomputing chip Q3-nya ya, yang bisa enabling fitur-fitur gamingnya jadi lebih luas, namun nggak bikin chipset utamanya itu ngos-ngosan pas kerja. Kalau kita lihat ke setting, lalu menu Ultra Game Mode ya jelas ada bagian dengan tulisan Self-Developed Supercomputing Chip Q3 Zone, yang artinya bagian ini fiturnya pun dikerjakan by hardware. Ada Super Resolution, Super Frame Rate, Game Visual Enhancement. Ini mungkin terlihat biasa karena sebelumnya udah ada, namun yang menarik itu ada Ray Tracing. Akhirnya ada yang bener-bener secara gamblang jelasin kalau fitur si Ray Tracing ini bisa nyala nih. Tapi kita belajar dikit lagi ya, biar selalu beli iQOO ini lu paham gunain fitur-fiturnya. Nah, Super Resolution ini bisa enhance visualnya dengan meningkatkan resolusinya jadi gambarnya tuh lebih tajam. Kalau Super Frame Rate ini jelas untuk ningkatin FPS dengan cara interpolasi. Jadi kalau lu set FPS 60 contohnya, bisa diinterpolasi jadi 120 FPS, lebih smooth dan lebih irit daya ketimbang pakai natif 120 FPS-nya. Ray Tracing jelas ini buat lu dapetin cahaya, bayangan dan refleksi yang lebih imersif. Namun sayang ketika lu lihat di menunya hanya Genshin Impact nih yang baru bisa, dan satu lagi nih Game Visual Enhancement. Fitur ini kayak kasih filtering lagi untuk ngubah warna sesuai selera lu, atau ya gunain night mode yang kepake pas di game-game FPS. Dan untuk jelasinnya lagi biar lu makin ada gambarannya ya, kita langsung aja tes gamenya. Buat main game di sini gue nyobain untuk 2 game aja, Mobile Legends dan Genshin Impact. Tapi berhubung di sini dia ada chip AI tambahan Q3-nya ini, artinya punya fitur gaming tambahan, dan gue ngetes gamenya itu dengan beberapa skenario. Pertama game Mobile Legends dulu ya. Di sini kita tes 3 kali dengan skenario yang berbeda biar ada gambarannya. Yang pertama di settingan Ultra Super 90 FPS dengan frame generation off, bermain selama 15 menit, baterai berkurang 3%. Dengan rata-rata FPS itu bisa dapat di 89 FPS dan suhu tertingginya itu di 35 derajat Celcius. Lalu di mode kedua itu Ultra 144 FPS dengan frame generation off, main selama 15 menit, baterai berkurang 3%. Dengan FPS rata-rata 143 dan suhu maksimumnya itu di 36 derajat Celcius. Lalu untuk Ultra Super 90 FPS dengan frame generation on, main selama 15 menit, baterai berkurang 3% dan suhunya average FPS-nya itu bisa dapat 142 FPS dan suhu tertingginya di 36 derajat Celcius. Gue udah cobain ketiga skenario itu dan memang efeknya lumayan berasa. Masing-masing nih gue udah cobain main satu match. Ini gameplaynya frame rate-nya yang super ataupun 90 FPS tanpa pakai frame generation, kelihatan gamenya itu bisa berjalan mulus. Bahkan ketika lu naikin ke 144 Hz aja bakalan jauh lebih kerasa smooth lagi. Contohnya nih, gue main Fanny di custom, lu bakal ngeliat adanya sedikit frame glitch ketika dia ngeblink gunain kabel di frame rate 90 Hz. Sedangkan kalau lu gunain setting di 144 Hz-nya, hal itu dapat lebih diminimalisir atau bahkan kelihatan hampir nggak ada. Nah, buat fitur super frame rate nyala, ini menarik nih. Dari yang kita tes di sini, better lu set frame rate-nya di 90 FPS atau super ya. Karena ya dia akan otomatis naikin jadi 144 FPS. Jangan settingannya di 144 FPS lu aktifin super frame rate-nya karena ya nggak akan kerasa bedanya. Dan dari hasil tes yang udah kita lihat juga, ketika 90 FPS dengan SFR-nya nyala, average power yang dihasilkan itu bisa lebih sedikit rendah dibanding 144 FPS native, which is ini menarik sih. Jadi sedikit lebih hemat CPU usage-nya saat di mode ini dengan tidak banyak kasih pengorbanan lain seperti suhu ataupun baterainya. Nah, lanjut nih kita ke game Genshin Impact. Di sini lebih menarik lagi nih, ada 2 tes lagi yang kita coba, yaitu ray tracing dan juga super frame rate-nya. Namun yang agak disayangkan dulu,
Untuk fitur ray tracing ini tidak bisa aktif bersamaan dengan super frame rate-nya ataupun ya super resolusinya. So ya, jadi langsung aja. Di mode pertama, di settingan highest 60 fps dengan ray tracing off, ini bermain selama 15 menit baterai berkurang 4%. Lalu untuk fps yang didapat di 59 dengan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius. Untuk game mode kedua, di settingan highest 60 fps dengan ray tracing on, main selama 15 menit baterai berkurang 5%. Dengan rata-rata fps di 58 dan suhu maksimumnya itu di 40 derajat Celcius. Yang ketiga itu di settingan highest 60 fps dengan super frame rate on. Ini main selama 15 menit baterai berkurang 7% dan juga fps yang didapat di 111 dengan suhu maksimumnya itu di 41 derajat Celcius. Di Genshin ini lu dengan mata telanjang pun ya lu bakal langsung ngelihat perbedaan antara keduanya. Warnanya dibikin lebih tinggi, SDR-nya dan lightingnya juga dibikin lebih realistik. Berasa kayak dikasih shader tambahan lah. Dan untuk performance-nya emang nggak terlalu signifikan bedanya dari segi gameplay ya. Tapi kalau mengacu ke daya yang dikeluarin, memang fitur ray tracing ini lumayan bikin boros. Bahkan buat suhunya juga seiring waktu bakal lebih cepat naiknya ke 40 derajat Celcius. Tapi menurut gua itu sebanding lah dengan apa yang dikasih secara experience dan jujur gua suka banget. Oh iya, yang agak disayangkan supported gamenya ya cuma baru ada di Genshin doang ya. Ya game yang lain masih belum ada, jadi mohon bersabar aja ya, mungkin di update next time-nya untuk game-game yang lain. Lalu untuk mode super frame rate di Genshin Impact nih, yang pertama lu bisa main Genshin Impact di 120 fps. Menarik kan? Gak cuma 60 fps doang sekarang dan itu kerasa ya interpolasinya. Kayak contoh gambarannya aja deh ya, kalau fiturnya itu aktif atau enggak. Ini kita buktiin aja. Kalau di settingan game 30 fps dan aktifin SFR, gambarnya akan berasa jadi lebih berbayang yang ganggu, dan ini adalah fitur interpolasinya ya. Jadi memang untuk SFR ini better aktif ketika refresh rate-nya itu tinggi juga. Jadi buat multiply FPS-nya itu masih aman. Gak dari 30 fps ke 120 fps, which is nambah 3 frame rate tambahan ya dari masing-masing per frame-nya. Namun untuk analisis kita, untuk game ini dibanding SFR itu nggak aktif, ini ada plus minusnya. Plusnya jelas FPS jadi ngejar ke 120 dengan minim motion blur juga aman dan udah pasti enjoy. Tapi dari segi penggunaan daya otomatis akan menambah beban maksudnya, karena berbeda interpolasi 2 kali FPS awal juga. Jadi baterainya pun sedikit lebih boros, tapi ya lagi-lagi kalau pengorbanannya segini doang tapi mainnya tetap lancar, udah berasa kayak PC nggak sih? So gimana menurut kalian? Apakah fitur ini gimmick? Ya cuma asal ada dan kalau diaktifin itu nggak kerasa bedanya? Ya komen aja di bawah. Ini menarik banget ya. Sekarang itu ya memang kalau handphone kenceng yang jualan raw performance itu rasanya kayak gimana gitu. Kayak udah jelas pasti ya lancar gitu. Nah adanya fitur-fitur ini lu bisa rasain nih potensi handphonenya kalau developingnya itu nggak begitu-gitu aja. Cuma memang sih yang disayangkan itu nggak semua game langsung bisa digunain fiturnya. Apalagi ray tracingnya. Soalnya ya gue udah cobain juga game Sword of Justice pun ya juga masih belum bisa aktifin fiturnya ketika gue main. Padahal ini game salah satu yang dijual karena sudah bisa manfaatin ray tracingnya loh. Ya semoga aja sih nantinya iQOO ini bisa bypass semua game ya. So Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang ada di iQOO 15 ini udah jelas aman banget. Dari game ringan sampai berat aja jelas suhu yang di-generate itu masih sangat-sangat aman. Jadinya udah semakin bagus perkembangan chipset dan developing handphonenya itu bisa ngejaga suhunya aman tapi performanya pun tetap ngebut. Kayak di Antutu V11 aja, ini kita bisa dapat angka di 3,8 juta. Geekbench singlenya 3.600-an dan multinya di 10 ribuan. Lalu untuk 3D Mark-nya slingshot itu di 30 ribuan dan wildlife-nya di 25 ribuan. Nah, untuk stability test kelihatan di sini pas di stress test CPU-nya kelihatan kurang stabil ya. Dan hal tersebut juga sama di tes wildlife stress test-nya. Ya apalagi ini tipikalnya itu boost kenceng dulu ya terus ditahan setelahnya. Ini memang buat ngejaga suhunya tetap aman ya. Plus juga dibuktikan suhu saat tesnya pun juga tergolong aman, gak sampai overheat. Jadi udahlah bagus banget hasil performanya si iQOO 15 ini. Dengan konfigurasi yang kita pegang di 16/512GB ini gak perlu lu tanya lagi soal performanya. Dari yang kita tes udah jadi jaminan awal. Ya belum tahu nih nanti setelah update gede lagi apaan ada perubahan atau enggak. Ya gua ngarep sih ya
bisa ya ada perubahan gitu. Pilihan game-nya makin banyak, apalagi yang ray tracing-nya gitu ya. Jadi lanjut aja deh kita bahas yang lainnya. Yang ngebikin sebenarnya handphone ini tuh ya bukan handphone gaming aja, all rounder tepatnya. Ini masuk banget juga loh dari desainnya lo bisa lihat. Yang lagi-lagi masih dijaga sama iQOO agar nggak berubah secara drastis, yang jadinya tetap konsisten. Namun kayaknya tahun ini nggak kolaborasi lagi dengan BMW M Motorsport untuk warna putihnya ya. Sekarang tulisannya itu cuma Monster Insight aja di bodi belakangnya. Kamera BAM juga masih berbentuk squircle ya, kotak melengkung dengan konfigurasi kamera yang bagus banget. Tapi nanti kita bahasnya. Sisi sampingnya flat aja berbahan metal dan sisi depannya juga flat pula. Sedangkan handling handphone ini memang tergolong besar, tapi masih cukup nyaman buat digunain. Dengan bobot ya yang memang agak berat karena lebih dari 200 gram ya. Tapi untungnya dapat kapasitas baterai yang super gede cuy. Jadi ya masih mau komplain. IP68, IP69 juga udah ada, jadi sudah aman dan jadinya gue sih nggak ada komentar lagi untuk bagian desainnya. Buat layarnya ya sedikit lebih gede, jadi 6,85 inci, AMOLED LTPO 144Hz. Untuk kualitasnya sekarang juga naik di HBM-nya di 2600 nits dan juga untuk resolusinya masih di 2K. Ini udah level flagship lah, nggak perlu kalian komentarin lagi untuk yang satu ini. Udah bener-bener mantap secara level experience-nya. Ditambah iQOO 15 ini juga udah ready Origin OS 6 ya. Yang pasti experience lu yang gunain handphone ini bener-bener lebih fresh lagi. Yang wajib lu coba pastinya itu kayak lock screen animation dan juga AOD-nya. Karena ini salah satu fitur baru Origin OS ya. Dan yang pasti khusus di iQOO ini ya, Origin OS-nya itu akan difokuskan juga untuk segmen performance-nya. Contohnya tadi ya, di iQOO ini ada fitur ray tracing, sedangkan di kemarin si Vivo X300 itu belum ada. Padahal sama-sama pakai chip tambahan kan. Tapi menurut gue ini ya nggak apa-apa banget, malah bagus. Pembeda jelas antara si Vivo dan juga si iQOO. Vivo itu all-rounder yang condong ke kamera, iQOO ya all-rounder yang condongnya ke performance. Dan keduanya ini tetap di level yang sama. Nice lah, gue suka. Namun sayangnya untuk OS ini belum free sama bloatware ya. Tetap ada, tapi nggak masalah. Lu bisa hapus kok, tetap plus lu bisa experience fitur-fitur fresh yang mungkin gue sendiri dulu banyak komentar tentang OS sebelumnya dari Origin OS ini. Jadi secara penggunaan biasa udah smooth lancar lah, nggak ada lag-lag. Kalau bug ya khusus iQOO ini sih gue belum nemu. Cuma ya gue terlalu fokus aja sama fitur ultra game-nya, ya jadinya ya kurang tahu lah. Lalu untuk baterai, peningkatan selain kapasitas baterai yang jadi 7000 mAh, sekarang sudah bisa wireless charging juga di 40 watt ya. Tapi ada sedikit penurunan nih, wireless chargingnya jadi 100 watt aja. Ya sebenarnya masih kenceng juga. Untuk utilitas, handphone ini pun juga udah latest teknologi di Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C-nya 3.2 juga, udah ready eSIM pula, sensornya udah pasti komplit. Dah sih, ini udah terbaik lah untuk level flagship. Bahkan haptic feedback-nya, wah enak banget lah, sumpah ya. Nah sekarang nih kita bahas kameranya, yang sebenarnya gue itu paling benci deh kalau handphone yang jual performance tapi kameranya itu juga ikutan bagus, kayak nggak sesuai gitu sama takdirnya. Lu tahu kan dari dulu gue itu mewajarkan kalau handphone yang jual performance itu ya kameranya biasa ya nggak apa-apa, karena ya dulu seperti itu. Nah sekarang enggak nih, ya iQOO 11, 12, dan 13 juga ya, iya juga kasih kamera yang jelek ya, tapi iQOO 15 ini jadi standar ya. HP performance bisa punya kamera bagus juga. Triple 50 megapiksel kamera sistem, pakai sensornya Sony dan juga periskop lensanya udah di 3 kali juga. Ini menarik ya, lu bisa lihat dari ketiga kamera ini bisa ngehasilin foto di pencahayaan yang aman, itu rapih banget. Dari dynamic range-nya, detail little object, itu bagus. Palingan cuma ultra wide-nya aja sih, sedikit shifting aja untuk white balance-nya, jadi agak warm ya. Tapi ya masih ya bagus lah hasilnya. Bener-bener kepake sih kalau lu memang suka foto-foto juga. Anggapannya tuh ya, iQOO ini tuh hasil versi basicnya Vivo gitu. Kayak handphone ini dikasih contekan buat tuningan ISP-nya gitu. Bahkan kondisi malam pun ya juga masih bisa kasih detail-detail yang oke loh. Gila banget memang. Cuma untuk kekurangannya di sini, processing gambar yang super jauh masih terlalu diproses dengan AI yang masih belum beres sih. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kalau bagus ya bingung nanti mending Vivo atau ini kan. Nah kalau buat video bagus juga nih. Malah bisa rekam 4K 60 fps, kameranya itu bisa bolak-balik. Vivo padahal kemarin tuh belum bisa loh. Jadi agak heran gua. Tapi ya lagi-lagi iQOO tuh bisa setidaknya kasih kamera di atas standar lah. Kayak bener-bener maksimalin potensi hardware yang mereka punya, nggak sekedar kasih spek bagus tapi di limit. Oke, ini 4K 60 gue keluar dari studio sekalian keluar ya. Dan itu stabil loh.
Jadi masalahnya adalah kita udah unboxing di Koka di Nyantai dan nggak stabil. Nah ini gue sekalian jelasin ya. Kayaknya kemarin tuh ada salah rendering atau karena lu lihat kan, kalau lihat di unboxingnya tuh dia emang belum update, jadi mungkin itu masih software yang belum final ya. Tapi dia udah bisa. Dan ini 4K 60 tuh bisa dibalikin ya. Untuk kamera depannya oke sih sebenarnya. Gue kali 1, kali 2, kali 3, ini kali 10. Cuman yang bagian bisa dikritik adalah pas dari 3 nih, ini 3 ke bagian 10-nya nih, belum nyampe 10 tuh dia kayak ngeblur gitu nih. Kenapa ya? Kenapa dia nggak langsung pindah gitu ke lensa telenya, periskopnya? Pas di 10 baru ganti dia. Nah ini yang bisa dikritik dari videonya. Overall untuk mikrofon udah tahu sendiri, iQOO itu salah satu yang mikrofon oke. Kabar depan sekarang udah bisa 4K 60 dan stabil. Artinya mereka mendengarkan lu semua yang berisik. Bagus, keep berisik. Mending kita balik ke studio. Let's go, mantap. Seneng sih gua pakai si iQOO ini. Kayak udah jadi paket lengkap sebuah handphone, tapi condongnya tetap ke arah performance-nya. All rounder banget lah, bisa dipakai buat apa aja. Terutama ya buat lu yang mau main game di sini, menurut gua ya kekurangannya ya yang ada trigger aja sih. Tapi sih kalau sampai ada ya jadinya ini handphone gaming banget gitu. Setidaknya tuh lu main di sini nggak bakalan ada tuh yang namanya sebel lagi, game lu tuh nge-lag, settingan rata kanan udah bisa, aktifin fitur chip Q3-nya tuh udah pasti lu bakalan puas ya. Dan gak cuma itu aja, kayak lu dikasih kelebihan lainnya buat ngegunain handphone kayak handphone lain, buat moto-moto ya, buat mobilitas ya, bahkan dipakai kerja. Dia ada office kitnya. Ini bener-bener lah, kayak lu tuh bisa manfaatin handphone ini buat produktif juga. Hubungin handphone lu ke laptop lu secara seamless, gokil ya. Ya kabarnya sih memang harganya sih bakalan sedikit naik ya. Ya gimana ya, buat yang 1 terabyte. Kabarnya itu juga bakal masuk Indo loh. Tapi gua rasa sih memang udah jadi standar handphone flagship lah untuk kelas performance yang super premium. Lu cobain, lu nggak rugi sama sekali. Bener-bener di atas lah levelnya. Gak tahu sih gua kompetitornya bisa nyamain apa enggak. Kalau cuma sekedar adu performance, gua rasa gua nggak akan pedulin lagi sih. Tapi ya gimana teknologinya biar bisa nyaingin ya si handphone ini aja sih. Ya paham kan maksudnya siapa kompetitornya yang kemarin baru launch global juga. Menurut gua ya level chipsetnya sama, pastinya ya dari Antutu pun gua rasa nggak akan beda jauh. Nah tapi teknologi apa nih yang akan dibawa sama handphonenya? Apakah ada yang baru atau teknologi kemarin udah dipoles juga? Kalau belum sih ya beda harga pun jelas levelnya berbeda. Tapi lagi-lagi gua belum hands on barangnya. Si Gary udahlah ya, grup iQOO, grup Vivo akhir tahun ini tuh bener-bener the best lah. Tapi the bestnya itu lain ya. Ini belum semua fitur ya yang gue sebutin ya, masih banyak lagi dan mungkin bisa jadi setengah jam sebenarnya kalau gue bahas semuanya. Jadi ya mungkin sampai sini aja dulu ya. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah iQOO 15 ini menurut kalian sudah bagus dan worth it untuk dibeli? Ya mari kita diskusikan aja di kolom komentar seperti biasa. Jangan ngebacot nggak jelas ya. Yang penting kita ngobrol yang produktif aja. Dan jangan lupa juga kalau misalkan handphonenya ini udah dijual, gue kasih linknya di bawah. Ada di YouTube Shopping atau di deskripsi bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, Discord, dan juga TikTok yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir jangan lupa follow unboxing kita. Ini kita juga ada unboxingnya, unboxing Sigero di Kok Nggak Dinyantai. Jadi pasti nonton juga. Ya udah, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.